Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul kalimatit thayyibah la ilaha illallah. Akhrajal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Niki saking Bukhari. Jadi kitab Hayatus Sahabat mengutip Imam Bukhari. Man niku te sinten as'adun nasi te beda-bedane manusa. Man niku sinten as'adun nasi te beda-bedane manusa bi syafa'atika lan syafaate panjenengan. Yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Ora dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakon donan tuh teman-teman yang sapa ingsun ya Abu Hurairah. Allah ya alani ento ora takon ingsun. An hadal hadis yang ila hadis sapa hadis ing iki awalu ingkang luwih awal minggat dibanding sira. 5 krana perkara roa itu kang ningali ingsun ing firsika sanging oleh ingsun sira ala hadis sing atase hadis. As-atin nasire bijak-bijane menusa syafaat lan syafaat ingsun yaumul kiamat ing kiamat mangko la ilaha illallah. Dadi wong sing lafadzno la ilaha illallah kholison ingkang ikhlas ning kalbi sange atine wong awan nabi utawa awak dhewe wong. Dadi sinten mawon sing sering lafadzno la ilaha illallah secara ikhlas niku tiyang sing paling berhak untuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih jeneng ora kaji atau zakat, pokoke anggere lafadzno la ilaha illallah ikhlas niku tetep berhak antal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini perlu ditekankan, saya berkali-kali bilang, masalah tiang tahlilan, misalnya hitung dina ini masjid, matang pulau dina ini masjid. Nak gogol dalil memaksakan, malah kena hadis maulud. Nak gogol dalil memaksakan. Tapi ketika Anda menfonis itu bid'ah berlebihan nanti darah syirik, itu ya aneh. Ya aneh, saya itu berkali-kali bilang, saya ini tidak punya kepentingan bela kelompok tertentu. Saya ini ulama hanya punya kepentingan meluruskan. Saya berkali-kali mengingatkan. Wong kafir kayak lo kafir. Iku jadi Islam mergo nglafadzno la ilaha illallah. Mosok sing Islam jadi kafir dengan lafaz yang iku mustahil. Lho soal mbok arani cek wong nganggur, cek wong bid'ah Allah, kok aja arani kafir mesti salah apa arani kafir. Mergo wong kafir wae dadi Islam. Mergo nglafadzno la ilaha illallah. Lah saiki ana wong Islam dadi kafir mergo nglafadzno. Iku pentingnya ulama. Ulama itu punya al-hujjatul bari. Lu sering takoki dia. Gus dalile iki piye? Nah ngono ora dalil-dalilan. Tapi ki yo bela teman-teman ngene Google ora hadis. Mungkin ora tau ora hadis kok boleh. Empot yo ora karo kok boleh. Paham ya? Kita menurut lalu sakralnya bukan main, bahkan ketika Nabi wong paling berhak untuk syafaat itu pokoknya sing nglafadzno la ilaha illallah. Pun Nabi ketika ya mungkin kita kudu iman, siapapun sing nglafadzno niku berhak untuk syafaat Rasul. Bahwa nanti ada masalah tapi dinodai oleh bid'ah, dinodai oleh zina, oleh maling, oleh orang korupsi. Ya kamu harus fair, itu hanya dinodai saja. Kertas itu nak dinodai, ya tetap orang kertas sih. Ini kertas ternoda. Orang-orang ceritanya kertas dinodai, maka nggak ada kertas di salah orang. Nggak gitu. Maksudnya kalau fair, meja ini dinodai banyak kotorannya. Ya meja dinodai bukan tanpa lafaz la ilaha illallah dinodai oleh maksiat. Aja bilang saja lafaz la ilaha yang dinodai. Jangan terus lafaz itu hilang. Mikir mulai kok ora iso. Ya betul. Jadi aslul masalah itu udah hilang. Kesalahan itu barang arif, barang anyar teko. Kayak itu ngilangno aslul masalah. Jadi misalnya darah ini, meja ini kotor. Ya sudah meja ini kotor saja. Muslim ini fasik, Muslim ini ternoda. Ya bilang aja gitu, tapi jangan sampai bilang tidak. Motor meja ini kotor, kena telek pitik macam-macam. Iki ra meja ku dong sono telek pitik sangat. Iki soal Islam itu mergo maksiat ya. Maksiat itu ora iso ngilangi aslul Islam. Kotor-kotor iki ora iso ngilangi aslume. Jadi pentingnya ngaji. Lalu biasa mawon. Tapi rasa dalil-dalil langsung kan. Ono sing dalil berlebihan. Mergo roh itu ketemu malaikat tanggal 7, ketemuan tanggal 40, ketemuan tanggal ya kita tahu mati roh.
Sing ana ning hati, iku pokoke anggere wong wis mulai malaikat wis nakoni. Mana wong ora mulai pusing malaikat kan memperlambat pekerjaan itu. Orang nganti ana guyonan dari Gusdur kan saya ngerti ditakoki. Tapi adalah sing diarah rasa orang malaikat mesti ora ono berlebihan jadi kok jarene malaikat itu nakoki tak usah ngomong demu. Ya malaikat itu nggak mesti ora kok. Sama tak cerita nih, kalau nu sering motor kitab tasawuf, malaikat mungkar nakir itu kena sitir. Gertak di mesti memang ini makhluk nawa. Di kitab wali-wali itu malah lucu. Ketika Sayyidina Umar kabur itu Sayyidina Ali kebenro, wong kereng ngono wani gak ngamuk mungkar nakir. Ora ada wong Sayyidina Ali wali pokoke mbok cara. Bongi iki wae wong padha wali deh. Mungkar nakir teko semripate jarene kasus kendil sing siyo. Perlu. Ambek Umar spontan. Malaikat, kowe roh aku yang kebedakan dari apa? Lha sapa? Aku iku kandhane wong paling disenengi pangeran. Ana sori tu ahabbil khalqi lahu, aku kandhane wong paling disenengi Allah. Iku kandhane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin berbanding sunah Muhammad. Ya wong akhirnya matur pange. Barang ngoten, lah terus pundi? Ya nak maca sing kok. Gak pantes ya maca ngono ning ngarep. Akhirnya matur pangeran kan jadi wong biasa. Ya biasa. Ya jagoan kemarin. Jadi jangan kira muka nakir itu serem terus. Kan gak kebayang nih, masuk para kekasih Allah ketemu mungkar nakir dalam keadaan itu. Padahal di nasil Quran, wong nak apik niku tatana jalu alaihimul malaikatu Allah takhafu wala tahzanu. Pasti malaikat kena aturan, ra boleh menakutkan, juga gak boleh menggetarkan. Ora oleh mengancam. Kudu wa absyiru, kudu ngekek berita gebi. Ane wonten cerita tentang kewalian yang rasa takut jadi le umpama wali. Hasil wonten dari. Rabbi Adawiyah takut mungkar nakir marok karo nangis. Ya Rabbi, ini hamba jenengan aneh sekali. Wong jenengan itu zat paling saya cintai yang mau. Jadi tidak mungkin saya tidak kenal jenengan. Malah ini kita kok simpen jenengan. Ini kucing aneh ya, bani jenengan kali ini. Wong jenengan begitu jelas saya cintai malah jadi takut. Jadi orang marok. Malaikatnya kucing gak ada. Jenengan ayo betul, paling saya cintai, paling saya sebut jenengan. Jadi kalau ada jenengan malah aneh takut. Jenengan kucing. Buat jenengan eling no. Ya, meriang malaikat. Jadi sama orang khawatir. Ini biasa mau kalau caranya Pak Mutin. Walayub dijaga, walayub. Baik nama falkun min falk. Orang malaikat mungkin akhir tekor, kaget dan disebut kode mak. Dan Mutin itu benar-benar. Mulai itu. Karena kalau saya betul Mutin, malaikat itu paling semangat nih kalau jenengan. Karena zaman ning dunya sing tukang manekno jenengan. Tetep diancam, no? Saya keyakinan kula keyakinan kula mboten wani malaikat nyentak ulama. Dia kena konstitusi kalau wali atau ulama tetap wa absiru di jannah allati kuntum. Jadi gambaran mungkar nakir serem ya enggak semua orang alami. Nyatane malaikat Israel tahu diculik Nabi Musa, yo picek. Enggak itu hadis soal malaikat Israel nanti diculik. Karena Nabi Musa saya ini kekasih Tuhan. Barang sepele saja saya komunikasikan dengan Tuhan. Mau urusan nyawa buat coplok, buat kelonang-kelonang, diculik picek. Akhirnya matur pangeran, lho ini hadis soal. Ya Allah, Engkau menugaskan saya ila abdin la yuridul mauta. Pada hamba sing ora kepengin mati. Tapi nyatane pengen nyalano malaikat, lha motok kekasihku mbok antem rokok. Itu kan diobati ya pengen. Akhirnya saya itu sowan lagi. Lalu maunya apa? Ya kok aku cek kepengin urip. Orang pengen mati ya. Ya tenang mawon, sinten nabi sinten. Terus untuk jatah pinten. Takok ana sik pengen. Takok malah pengiran.
Musa kon demek sapi, pokoke jatah sing kena tangan iku jatah umure. Dengan jelas penting dia ini mau orang gak terima, dia tetap mau. Jadi malaikat bisa diteror. Nyata Israel diculek dia nama. Tidak. Banyak malaikat di kalah wali. Ya karena memang tadi sama-sama makhluk nama. Makhluk nama. 3 kali mau kena. Ya perkara ini ku podo kali, podo nama. Podo kali. Ya. Malaikat itu ngoten niku banyak ulama yang berpendapat. Jadi kalau malaikat yang tidak sakti, yang misalnya tidak jawab, Jibril, tidak Mikael, itu ya bisa salah. Buktinya malaikat yang tidak sakti itu pernah bilang, malaikat-malaikat kebanyakan pernah protes yang pangeran atas alufia, mayusidufia, wasikudima. Motor gusti teng bumi dipimpin tiang-tiang sing rawan mengalirkan darah. Pangeran tersinggung, keputusan kok diprotes nopo malah. Itu tentang tafsir Qur'an itu dijelaskan, itu pasti tidak malaikat golongannya Jibril Mikail, tapi malaikat kebanyakan. Karena kalau malaikat papan atas tidak mungkin salah. Tapi nanti ini malaikat juga. Akhirnya dihukum tidak debat dengan Nabi Adam kah? Itu kabeh ulama tafsir sepakat itu tidak malaikat kayak Jibril kayak Mikail, tapi malaikat juga. Jika cara berpikirnya kebanyakan. Lucu kan? Artinya dia menyelipkan pemikiran. Nah keputusannya pangeran udah akurat gak pas. Mosok menusuk jadi kholi. Jadi dia ini muni pangeran mau suci tapi curiga keputusannya sah. Lalu pangeran tersinggung. Enggak itu lucu. Muni mau suci tapi curiga keputusannya. Allah. Mana Allah ngandikan aku luwih roh timbang kowe. Karena masalah ini ekstrim ulama sepakat itu pasti tidak malaikat kayak Jibril, kayak Jinten. Kami terus malaikat piyambak ini, mulanya ketika Sayyidina Ali, apa kamu lemah menghadapi makhluk yang kayak kamu? Ini pulau pesan dengan saling ngadepi, mungkin lagi di biasa mawon. Ini pun sampai jadi wali. Nah, jadi wali ala inna auliya wa ila khaufun alaihim wa lahum alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mesti untuk hubungan. Artinya konsekuensi hubungan itu malaikat ora wani mlete, ora wani berpenampilan serem. Tak berpenampilan serem berarti orang ngekei hubungan. Jadi kiat-kiat menghadapi malaikat, satu jadi wali, dua jadi ulama, jadi nabi tidak mungkin. Tapi itu betul. Nah, jadi jangan kira kalimat-kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang masalah. Jadi kalau kalian malah ya, soal dalile pitung dino, 40 dino, boleh ikan hilang. Tapi pastikan orang Islam tidak akan keluar dari keislamannya dengan lafaz la ilaha illallah. Mergo wong kafir sing kafir kek wae dadi Islam mergo lafazno la ilaha illallah. Maka akan menjadi lucu lafaz yang sama menjadikan orang kafir. Menurut perhatikan ini. Wa in katabroni fil awsat an Zaid bin Arqam marfu'an qala mangqala la ilaha illallah mukhlishan taqala jannah qala wa ma ikhlasuha qala an tahjuda. Yen to ngalang-alangi sira to magri sira gu ing hadal kalimat to hu ing ikhlas supaya hadal kalimat an maharimillah saking barang-barang sing haram. Wa akhrajana kada kitarib. Wa akhrajana sa'i wa ibnu hibban safi wal hakim wa sahal ana bisa al-khudri qala annahu qala dawuh sapa Musa alaihi salam ya rabbi alimni shay'an azkuruka fihi wa atuka fihi. Alimni kula aturi mulang panjenengan ingsun sing aning perkara azkuru ingkang iso eling ingsun ka ing panjenengan bihi lan sewatu kalan dungo ingsun ka ing panjenengan bihi lan hadese. Iki Nabi Musa. Nabi Musa bilare kalimu. Kula nu warai kalimat mau ijazah khusus. Gawe pangeran kul la ilaha illallah. Iki sing tukang ijazah khusus kudu wedi be hadis niki. Sekolah dawuh sapa Nabi Musa. Ya Rabbi sebenarnya sun kulo ibadika ya kulo hada. Wah nala ilaha ngerti enggak sakit dene kecewa. Wong dene kalimpo kok ijazah umum, kok ijazah napa? Kulo ibadika ya kulo hada. Niku ngerti yang ora? Mulai bakul pentol kabeh nglafat napa la ilaha illallah. Payah tapi. Terus kala dawuh sapa Allah, kul la ilaha illallah.
Wes to ta pokoke ijazahku pancet ae keng lafal la ilaha. Kala dawuh sapa Nabi Musa, "Innama uridu se'an takusuli bihi." Innama uridu am sing ngarep ingsun se'an perkara takusu kang ususna panjenengan ingsun diganten. Sing khusus kok Gusti, sing ampun pasaran. Ana ijazah kudu napa khusus. Sing boten napa pasaran. Terus kala dawuh sapa Allah, "Ya Musa he Musa, law anna samawati umpama pira-pira langit asap kang pitu wal aradina pira-pira bumi asap kang pitu." Ana iku fikaf fatin utawa fikif fatin sami. Sing masyhur ya kafaten dalam sisi napa sisi timbangan. Umpama langit bumi kabeh ning sisi timbangan wala ilaha illallah fi kafaten dalam sisi sing liya. Malat mongko dadi menang iso ngalahno timbangan kabeh apa la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah. Kula suwun barokah ngaji niki supaya sampean memperbarui kedisjayaane kalimat la ilaha illallah. Ampun sekedar rutinitas ampun sekedar untuk orderan tahlil terus melakukan la ilaha. Tapi memang kita tahu betapa sakralnya kalimat ini. Kalau sering ngiling tentang tanggi wonten yang mati. Wong kafir selawase urip kafir. Ndak ini biar sampean tahu sakralnya kalimat la ilaha illallah. Ana wong kafir mulai cilik kafir, nanti 80 tahun kafir. Di akhir hayatnya dia melafazkan la ilaha illallah itu bisa menghilangkan status dia abadi di neraka. Padahal 80 tahun lawan satu. Jika nak tahlilan nasional order, moto ping 1, kudu dijiwai bahwa ini tidak rutinitas. Ini tidak tukar tonggo, tapi memang la ilaha illallah kata-kata yang istimewa. Nah kalau sering nyarano, ajane tahlilan rasa suwi-suwi. Pisan pindho tapi sakral. Dibang suwi terus dene guri. Mbah niki ingkang mimpin waduh suwi guri sambat kok masyhur. Suwi. Artinya kan lha-lha dianggap problem kan. Dianggap nopo? Satu kalimat sakral tapi gara-gara ketuan dianggap nopo? Kemudian nak juga jual gongake. Apa saja masih wae ana ping sekian ribu jika jual gongake jumlahe patang pinten nulis. Pinten? Mulai dari dibahas nonton api nopo. Padahal bayangannya sing ngendikan yo diwaca wong sitok 1000. Bila zaman akhir diakali wong pirang-pirang. Kalau ndak yakin yang datang itu bahasa, tapi juga tak kegemblok konon itu. Ndak paling ndak lewat ngaji ini sampean tahu. Nabi Musa sing kalimu saja ketika minta ijazah khusus sama Allah tetap dikasih hanya la ilaha illallah. Lah sampean kurang mantap caranya seperti cara berpikir saya tadi. Wong kafir 80 tahun saja dengan di akhir terakhir ngomong la ilaha illallah iku menghilangkan status dia abadi di. Sing umum ora ngapalno la ilaha illallah akan abadi di. Berarti kan betapa sakralnya la ilaha. Lah berhubung kok waca suara ngurusin terus kehilangan sakralnya. Jadi kalau suara nampun ngoten. Nggih ampun ngoten. Pertama pada tidak kelar kaji, tidak kelar zakat, terus dikubur dengan apa la ilaha illallah. Iku umpama langit bumi ning timbangan, la ilaha timbangan sing liya tetep menang la ilaha. Iku warai sing ora kelar kaji. Tak warai jajae iki wae Gusti sing kaji mungkin teng kabeh diwidane la ilaha illallah. Sing boten teng kabeh la ilaha illallah. Artinya sama saja. Sing ora kelar iki, sing kelar wajib hati. Umpamanya ditetir nopo, tapi yang tengah kelar diwajib orang ngenes ini wajib betul nopo. Sekali sampean ngenes buat kere profil. Tapi nak rido kan cukup. Kalau ya wong mau langit bumi saiki ini kumawon dia menang. Kalau suwon di koloniasi kapal di lawan tenang, dua kalimat ini spesial. Mana kegemar kalimat ini sudah asik hanya karena menyangkut ini bid'ah, ini khurafat, ini tidak ada sunahnya. Kalimat ini tetap sakral. Nggak bisa keluar dari kesakralannya. Karena statusnya kalimat polisi. Maka gede ngomel lah. Murah contoh. Tapi tetap kalimat ini kalimat apa? Itu tadi. Anda cara berpikir. Wong kafir firwai dari Islam lewat kalimat. La ilaha illallah. Mau orang Islam buat anggap kafir juga karena kalimat. Ketemu pirang nawar. Ketemu apa? Jadi Pak, ngaji ini Pulau Suwon. Karena kitab ini 3 jilid saya khatamkan, nanti sanggup hasil karena saya berpikir
Jadi ulama juga ada mentafsirkan pendapatnya di depan Ka'bah. Dulu banyak ketika Ihya mulai populer, ada ulama sholat hajat di depan Ka'bah. Kepengen nasihat Ihya, kepengen nasihat apa? Terus beliau mimpi ketemu Rasulullah. Terus ada ulama, ada banyak, ada Imam Syafi'i, ada ulama-ulama, terus tanya, ya Rasulullah sekarang ini trennya orang baru pegang Ihya. Itu 100 tahun pertama Ihya beredar. Ini kalau salah, ini akan abadi penyesatan karena kitab ini begitu populer. Tapi kalau kitab ini benar, akan saya teruskan saya belajar Ihya. Mulanya kalau berkali-kali khatam kitab, Ihya akan dibagi beberapa kitab ya. Ada kitab Fuqaha Idil, itu yang saya sering khatam, bukan tidak pernah sering kali ya. Kata Nabi, hati ya. Silahkan kamu baca. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, terus di ulama tadi disuruh baca. Terus intinya setelah dibaca sampai wa annahu ba'atsan nabiyal ummiyah terus dibaca terus Nabi mulai berbinar-binar di tanah wajib. Para Nabi mulai berbinar-binar senang sekali Nabi terus Nabi Ghazali. Lalu yang ngarang kitab ini di mana? Imam Ghazali rawon hidup Nabi. Nabi senang sekali. Ya sudah terus lama itu bangun. Dia yakin sekali bahwa kitab ini bukan sekedar populer di bumi tapi populer di langit. Sehingga Imam Rasulullah saja ngaku. Begitu juga Imam Bukhari juga iya. Banyak ulama yang mimpi Rasulullah itu lewat. Gak ada bekas yang diinjak Rasulullah kecuali di belakangnya itu diinjak oleh Imam siapa. Itu menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak pernah ngada-ngada dalam ilmu. Makanya kalau nanti kita tentang dunia kewalian tentang atau babat al-kubro karangan Imam Sa'rani itu ada teman Imam Bukhari itu jaraknya 2 hari 3 hari. Itu datang dia. Kita tahu ini, mau kemana? Mau datang Imam Bukhari. Kenapa? Dia mau meninggal ya. Padahal orang mati. Dia ini dari kabudut tidak ngomong. Imam Bukhari kabudutnya kan malam Sabtu, malam bodoh, malam Sabtu. Tapi jelas menbodoh. Ini pentingnya ulama. Nanti sekolah itu sering nonton wong diwajib mati Jumat. Gua enggak. Dia kalau senang panjang secara hadis mati Jumat itu luar biasa. Ini kalau terang, ngeten loh, mati Jumat luar biasa, sesuai teks hadis. Tapi Nabi ya, mbak kabulu dengan. Jadi aku nunjuk, nona alternatif itu penting. Padahal Nabi itu orang terbaik, tapi ternyata tidak dipilihkan hari terbaik, nak panjang terbaik itu. Imam Bukhari kabulu itu tentu. Mana sama lagi bebas milih di Nova. Dan tidak ulama harus mengingatkan, jangan sampai nanti ada orang melecehkan wong sing mati dino betul. Wong yang percaya ngoten nate, wonten kelahiran pas jam 12 awan wektu. Jadi ojo ngerus iki wae haji kolo sing kelahiran tadi pengensel kan apa? Terus mati barang di cancel. Oke setulan kok ngenteni. Jadi memang kita sepakat hadis mati Jumat luar biasa, tapi kita juga sepakat Rasulullah kabudut dino. Nah, ini kira-kira kok orang yang paham. Imam Bukhari bilang, wonten ulama kamu kamu itu doang. Jadi juga kemudian wonten itu. Nah, tuh dia ada bilang sih, Lah itu ulama itu datang. Ketika ditanya, kenapa kamu datang? Imam Bukhari dan Abu Dhabi. Kau Pak Ron. Imam Bukhari itu hidupnya di Samarkandi, dulu hidupnya lama di Medina. Terus ketika sepuh pulang. Kalau kitabnya Said Muhammad, kalau baca itu Khortangka, karena dibaca orang Arab. Khortanak gitu. Ya pokoknya daerah Ceknya, daerah Samarkand. Dia itu mimpi ketemu Rasulullah. Di ulama tadi mimpi ketemu Rasulullah itu di gerbang kampungnya Imam Bukhari. Tanya. Ya kan aneh, Rasulullah orang gerbang Medina, ini gerbang untuk yang mereka daerah hidupnya. Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini? Ngenteni Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Nanti, ya itu siangnya cek foto terakhir. Ya kan nyari pada Bukhari. Iya, aku siap. Itu tidak dia. Dia kamu tuh. Jadi yang tahu temannya. Jadi kalau wali itu tidak bisa dinala. Cuma orang-orang kayak gitu kita kok omongkan ngancol, kamu dulu di papa Rasulullah. Wani dia nak kok wong digandeng. Ben kualap terus.
Sama orang mati iblis setan teko wae. Demit ora. Untuk biar gelem, jimat gelem, wae gelem, setan demit dan sebagainya. Orang-orang kayak gitu gak mungkin sih, mau karena kerwani. Kita ini mampu boleh. Saya apa ya Rasul Jinan tentang gerbang di sana ini. Aku ngerti Muhammad bin Des. Memang Ghazali seru menang. Perjalanan pada hari teman-temannya itu gak ada yang terlambat. Karena sebelumnya sudah tahu kalau Imam Ghazali mau kabur. Mau disiram aja kan? Imam Ghazali sore itu sudah beli kapan? Ya siang masih ada pasar itu dia beli sendiri. Kita kok ya kenapa? Kak kok tuh kapan? Kenapa? Ya apa mati besok? Dia tenang aja sampai mati ya. Habis sholat subuh kapannya diambung bilang sama dia, saya ini mau mati. Tapi gue udah nyolati aku, tonggo-tonggo orang nyolati. Nanti ini orang jumlahnya sekian wajahnya gini. Kalau orang-orang itu sudah nyolati, baru tonggo-tonggo gue nyolati. Ya tenang dia kabur betul. Maka betul bintang ini orang itu gak datang sekali. Ya semuanya waktu. Nah itu datang betul sesuai sifat yang disebut Imam Jawa. Tak datang tak kok yakin, tak kok ngerti. Wong yang udah aku jual imami jadi. Yang nanti kalau nak mati, itu kan teruang, marah. Bagaimana mungkin orang-orang kayak gini, apa disuruh sinten? Masyhur zaman waktu tentang beberapa sul kubro, keramatnya wali-wali. Mampu hari itu mau kabur sebelumnya jadi papak sinten. Semua uang apa pindah alam digandeng. Buk bayang no kita kok sinten. Kalau suwon, apapun Anda tidak percaya dengan detail-detail cerita ini, karena ini hanya cerita dunia wali. Paling tidak kamu yakin, shorihu ayatil Qur'an, yaitu ala inna awliya Allahi, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bahwa para wali itu tidak ada takut, tidak ada cerita. Jika kejadian mungkar-mungkir sebagai ancaman kayak yang Anda bayangkan, berarti ada cerita, ada tuh. Padahal malaikat kena kitab wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Para wali ini harus dikasih berita gembira. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa adada kalimatihi.